Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran JavaScript kita, di mana kita akan belajar mengenai yang pertama ada array ya, array method, di mana nanti kita ada array itu sendiri seperti apa, lalu di bawah lagi juga masih cukup banyak ya turunannya. Sebenarnya ini ada lagi, cuman yang saya sampaikan itu yang sering digunakan seperti itu. Kemudian ada function. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Kita bahas mengenai array ya. Array itu dia merupakan tipe data spesial ya, di mana dia bisa menampung banyak nilai sekaligus dalam satu variabel. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Kita bisa const ya, const atau let saja seperti ini. Let array seperti ini, lalu kurung siku seperti ini. Nah, di dalam sini bisa kita isikan data-data apa saja yang ingin kita buat. Misalkan di sini ada data orang ya, misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini sudah ada data nama orang ya, cukup banyak biar lebih jelas. Jadi untuk penulisan array adalah seperti ini ya, dimana ada nama variabelnya, kemudian kurung siku, dimana kurung siku ini nanti dia akan berisi data-datanya. Oke, kemudian yang kedua, array juga bisa ditulis seperti ini ya, let array 2 misalkan, terus ini array 1, new array. Nah, karena dalam JavaScript array itu sebagai objek ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, kalau kita coba console log ya, console log array 1, kemudian ini array 2, kita coba run, maka akan keluar ya, ini panjang arraynya, kemudian ini isinya, hasilnya sama. Jadi untuk penggunaan array itu bisa dibuat dengan cara yang pertama yang di atas atau yang di bawah, seperti itu. Jadi bisa pakai salah satu cara yang di atas ya, bisa di atas atau yang bawah ini. Oke, itu adalah array. Nah, bagaimana cara mengakses array? Jadi mengakses array itu dia bisa dengan seperti ini ya, langsung aja console log terus nama arraynya, atau kita bisa mengakses salah satu item di dalam array. Misalkan kita mau mengakses Alwi seperti ini. Perlu dicatat bahwa array itu dia dimulai dengan indeks ya, indeks ke 0, jadi bukan 1. Kalau misalkan kita lihat di sini, maka indeksnya adalah Alwi ini adalah 0, Rizal 1, Sukma 2, Esra 3, dan seterusnya. Kemudian yang bawah juga sama, Eka ini 0, Lili itu 1, Agus itu 2, dan seterusnya. Jadi dimulai dari angka 0. Jadi untuk indeks itu dimulai dari angka 0. Tapi kalau misalkan panjang, itu dia dari angka 1 ya untuk panjang. Jadi walaupun ini indeksnya dari angka 0, tapi panjangnya masih dihitung seperti biasa. Contoh di sini. Di sini dilihat bahwa yang atas ini adalah panjang arraynya adalah 9. Kalau kita hitung dengan indeks, misalkan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau indeks dia 8 ya, tapi kalau panjang dia tetap seperti biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Oke, coba kita akses ya. Kita akses Alwi, caranya adalah kita panggil nama arraynya, array 1, lalu kurung siku, kemudian indeks ke berapa. Misalkan indeks ke 0, karena kita ingin mengakses Alwi. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Terambil ya, ini Alwi, kemudian ini array seperti biasa. Kalau misalkan kita ingin mengakses Sukma, berarti dia indeks ke 0, 1, 2. Kita ke 2 ya. Kita coba run and debug.
maka akan keluar sukma seperti ini. Seperti itu. Jadi itu untuk mengakses per item ya. Kalau misalkan kita ingin mengakses seluruh item tapi tidak menunjukkan identitas sebagai array ya, maksudnya kalau misalkan seperti ini kan dia menunjukkan semuanya, tapi dia masih dalam array seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menglist seperti itu, kita bisa gunakan cara for in seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Misalkan seperti ini, for kita bikin variabel let i in misalkan array 1 seperti ini. Kemudian kita console log array 1 i seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, nah maka akan terbuat list seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan array 1 terus indeks ke berapa sampai ke bawah. Nah, ini adalah praktek langsung dari penggunaan for seperti yang kita bahas di materi sebelumnya. Selain dengan let in, ini juga nanti ada cara lain ya, seperti for biasa. Oke, seperti itu ya untuk array. Kemudian kita bahas metodenya. Yang pertama ada array length. Nah, array length ini dia untuk memeriksa panjang dari array. Misalkan seperti ini. Console log, kita mau memeriksa array 1 ya, panjangnya berapa. Array length seperti ini, kita lihat 9 ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, ada 9 data di sini. Jadi array length itu untuk memeriksa jumlah atau panjang dari array seperti itu. Selain berguna untuk memeriksa panjang array, juga berguna untuk perulangan ya. Misalkan dalam kasus seperti ini, kita ingin menampilkan seluruh data seperti itu. Tapi saya ingin tidak menggunakan for in, maka kita bisa menggunakan for biasa. For seperti ini, kemudian let i sama dengan 0. Nah, ini kenapa 0? Karena seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa indeks itu dimulai dari 0. Seperti ini. Nah, kemudian i kurang dari array length seperti ini. Nah, ini plus increment ya. Jadi dia akan naik indeks ke 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, batasannya ini adalah kurang dari array length. Berarti kurang dari 9. Berarti maksimal adalah 8. Kenapa 8? Karena di sini itu dia hitungannya adalah indeks, bukan panjang. Seperti yang kita tahu bahwa indeks itu dia dimulai dari angka 0. Jadi kalau misalkan kita coba, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana ada 8 ya. Berarti itu sama saja dengan panjang array min 1 ataupun panjang array ya. Panjang array sebelum maksimal array. Berarti kurang dari seperti ini. Kita coba console log, kemudian array i seperti ini. Kita coba lihat, maka hasilnya akan sama. Kalau misalkan kita coba seperti ini, kurang dari sama dengan, nah undivided ya, karena yang ke-9 itu tidak ada. Kalau misalkan kita tambahkan seperti ini, seperti ini, kemudian ini kurang dari seperti biasa ya. Nah, maka akan muncul ini yang ke-9. Oke, jadi itu untuk array length. Nah, selain itu kita juga bisa mengakses indeks terakhir dari array ya. Misalkan seperti ini, console log. Misalkan kita ingin mencari tahu mana sih indeks terakhirnya, kemudian menampilkannya. Kita bisa coba array seperti ini, kemudian indeks keberapa. Berarti daripada kita bingung harus memeriksa ini ya, arraynya. Misalkan kita ingin mengakses indeks terakhir Hanif, kita hitung satu-satu nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu.
berarti kita manual 8 langsung seperti ini. Seperti itu. Muncul sih, cuman kan ribet ya kalau misalkan ini nilainya atau sudah banyak, ini isinya sudah banyak, kan ribet nanti kalau satu-satu. Kita bisa coba seperti ini. Array line min 1 seperti ini. Seperti ini, kita coba lihat. Sama ya keluarnya. Jadi mau berapapun isi datanya, kita cukup menggunakan seperti ini, array line min 1, maka dia otomatis akan mencari indeks terakhir dari array tersebut, seperti itu. Jadi itu untuk fungsi len. Kemudian kita masuk ke join. Nah, join ini dia berfungsi untuk menampilkan array ya, menampilkan array, tapi kita bisa modifikasi nih, misalkan seperti ini, console log array 1 join, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia menampilkan isi array, tapi dia tidak memiliki ini ya, apa namanya, semacam nilai tambahan. Jadi di dalam join ini kita bisa menyelipkan value tambahan di antara tiap item ini. Misalkan kita mau kasih, misalkan kita ingin menambahkan tanda strip di setiap item dalam array ini, seperti itu. Misalkan alwi, strip Rijal, strip Sukma, strip Esra, seperti itu ya. Kita coba simpan. Nah, maka akan keluar seperti ini, alwi, strip Rijal, strip Sukma, dan seterusnya. Jadi join ini untuk menyelipkan value di antara tiap nilai dari array ya. Misalkan kita ingin spasi juga dihitung ya. Jadi maka akan seperti ini nilainya. Nah, alwi, spasi Rijal, spasi Sukma, spasi Esra, dan seterusnya. Misalkan kita ingin tambahkan spasi seperti ini, kemudian strip spasi seperti ini. Kita coba lagi, misalkan. Nah, maka akan seperti ini. Dan seterusnya. Jadi itu untuk array join. Kemudian ada array pop ya. Kita coba array pop. Array pop itu dia untuk mengeluarkan indeks terakhir ya, mengeluarkan indeks terakhir dari array. Misalkan seperti ini. Array pop, kita coba run. Nah, dia mengeluarkan nilai terakhir ya, ini Hanif ya, seperti itu. Oke, kalau pop ini dia singkat saja sih, seperti ini kurang lebih. Kemudian ada shift. Nah, kita coba shift, array shift ya, array shift seperti ini. Kita simpan, kita coba. Nah, kalau shift ini dia kebalikan dari pop ya, berarti dia yang indeks ke awal seperti ini. Kemudian misalkan ada unshift seperti ini, kita coba unshift. Misalkan seperti ini ya, kita coba unshift ini, kita coba misalkan ganti Kiki misalkan seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan lagi ya, seperti ini. Nah, apa bedanya? Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan unshift, dia akan menambahkan atau menyelipkan data baru ya di awal array seperti ini, unshift. Seperti itu. Kemudian kita coba shift ya, shift. Apa yang terjadi kalau misalkan kita shift saja? Nah, dia akan mengeluarkan nilai alwi keluar, kemudian sisanya adalah Rijal, Sukma, dan lain-lain. Jadi shift ini kebalikan dari pop tadi. Seperti itu. Kemudian ada lagi push ya, array push. Nah, array push ini dia menambahkan data di bagian belakang. Jadi setiap data yang ditambahkan, dia akan berposisi di belakang sini, belakang sini. Misalkan kita tambahkan lala seperti ini. Kita simpan, kita lihat. Nah, maka dia akan menambahkan lala di bagian belakang ini. Jadi panjangnya naik
dari 9 ke 10. Lala seperti ini. Itu untuk push, jadi dia berfungsi untuk menambahkan nilai baru dalam array. Sekarang kita bahas mengenai splice ya. Jadi splice itu dia bisa kita tulis seperti ini, splice seperti ini. Nah, dalam splice itu terdapat beberapa parameter ya. Kita coba seperti ini. 0 bujang seperti ini. Oke, kita coba run. Oke, di sini sudah nampak ya. Kita lihat ada Alwi, Rijal, Bujang. Kita bisa lihat seperti ini ya. Ada Alwi, Rijal, Bujang, dan lain-lain. Maksudnya apa? Jadi dalam splice ini dia mempunyai 3 parameter. Di mana parameter pertama adalah ini ya, 2. 2 itu adalah indeks mana yang mau kita targetkan. Jadi kita misalkan mau ke indeks yang kedua, berarti 0, 1, 2. Berarti di sukma ya. Kemudian 0 ini adalah berapa yang ingin dihapus, seperti itu. Misalkan 0, kemudian bujang. Berarti kita masukkan value bujang di indeks kedua. Misalkan seperti ini, 0, 1, 2. Nah, ini masuk bujang, kemudian sukma mundur ke belakang. Maka hasilnya akan seperti ini. Alwi, Rijal, Bujang di indeks kedua. Kemudian sukma dan seterusnya mundur ke belakang. Seperti itu. Kalau misalkan kita edit ini 1. Nah, nampak ya. Dimana sukma ini dia terhapus, digantikan oleh bujang. Seperti itu. Jadi itu untuk splice. Jadi dia itu alternatif push. Jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan data baru, namun kita tidak ingin datanya itu berada di belakang, misalkan di paling belakang, maka kita bisa menggunakan splice. Seperti itu. Namun perlu diingat bahwa kalau misalkan kita ingin menambahkan data, ininya harus 0, karena takutnya nanti akan terhapus. Seperti itu. Jadi indeks yang bersangkutan ini, indeks yang sudah ada, nanti tergantikan. Nah, kalau 0 kan berarti dia tidak tergantikan ya. Dia akan menyelipkan saja, seperti itu. Jadi itu untuk splice. Oke, kita bahas mengenai slice ya. Untuk array slice ini dia mirip seperti splice. Kita bisa ganti slice seperti ini. Slice seperti ini. Kemudian dia punya 2 parameter saja, seperti ini. Tapi kita coba dulu misalkan satu seperti ini ya. Kita coba run and debug. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ketika kita mengambil memilih 2 seperti ini di parameternya, maka dia akan mengambil value array dari indeks kedua ke belakang. Kita lihat bahwa yang atas ini indeks kedua ya, dari sukma 0, 1, 2. Nah, ini dari sukma ke belakang sampai Hanif. Seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang sudah di slice, yang ini belum. Oke ya, jadi seperti itu. Misalkan kita coba ke 5 misalkan. Maka keluar ya, desta. Kita coba lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dimulai dari desta ke belakang. Seperti itu. Kemudian kita bisa lagi tambahkan parameter satu lagi. Misalkan ke 5 seperti ini. Kita coba run. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini tidak sampai ke belakang ya, maksimal kucup. Jadi ini adalah startnya. Kita mulai ambil dari indeks berapa, lalu yang terakhir ini adalah finishnya. Kita bisa lihat kita mulai dari indeks kedua ya, Alwi 0, 1, 2. Berarti dari sukma 2, 3, 4. Nah, sampai ucup. 5 tidak ikut ya. Jadi istilahnya itu yang terakhir ini adalah minus 1. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ambil 5 seperti ini, berarti dia ambil yang keempatnya. Kalau misalkan kita 6, berarti dia ambil ke yang kelimanya, dan seterusnya. Kalau misalkan kita ingin tambahkan desta, misalkan kita bisa 6. Karena desta ada di indeks kelima ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba. Nah, maka desta akan ikut. Jadi itu untuk slice. Jadi ini variable startnya, kita mulai dari ingin mengambil yang keberapa ya, yang keberapa, kemudian sampai finishnya berapa. Nah, itu untuk slice. Kemudian kita bahas mengenai concat.
concat ini dia adalah sebuah metode array ya dari JavaScript, di mana kita bisa menggabungkan dua array. Jadi di sini kita ada dua array, array 1 dan array 2. Kemudian kita ingin gabungkan. Caranya adalah seperti ini. Kita coba seperti ini ya. Kita buat variabel baru array concat sama dengan array 1 concat dengan array 2 seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Console log, console log, kemudian concat seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini kenapa error? Console log. Nah, lihat ya, Eka, Lili, Agus ini jadi tergabung menjadi satu array dengan yang array 1 ini. Jadi concat itu dia berfungsi untuk menggabungkan array ya. Misalkan ini kita tambahin satu lagi array 3, misalkan array 3 ini kita Lukman, misalkan Lukman. Kemudian kita coba integer ya, atau number 10. Kemudian ini misalkan tuh boolean, misalkan coba ini dulu, tambahin dulu, misalkan seperti ini ya, tinggal koma saja, array 3. Nah, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, lihat ya, Agus Lukman akan tertambah di samping ini Agus ini. Jadi Lukman dan array, pokoknya array ketiga ini dia akan bertambah. Jadi itu untuk concat. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya metode array, cuman ini yang sering digunakan saja. Kalau kalian mau explore, nanti saya kasih link buat belajarnya. Kemudian ada function. Nah, function ini dia berfungsi untuk membuat satu atau ini ya, sekelompok perintah kode dalam satu function. Jadi ketika kita perlu menggunakan logic tersebut, kita tinggal panggil nama functionnya seperti itu. Untuk menggunakan function, kita bisa tulis seperti ini, function, function, nama functionnya apa? Misalkan ini tambah seperti ini. Kemudian di dalamnya adalah barisan perintahnya. Misalkan di sini saya ingin membuat perintah pertambahan. Misalkan di sini 5 tambah 5 seperti ini ya, seperti ini. Apa yang terjadi? Misalnya kita console log, kita panggil, cara manggilnya adalah tambah seperti ini, lalu seperti ini. Kita coba run and debug. Tidak ada ya. Kenapa? Karena di function itu dia membutuhkan metode return atau fitur return ya. Misalkan seperti ini. Dia berfungsi untuk mengembalikan nilainya. Jadi ketika kita panggil, maka dia akan mengembalikan nilai ini yang dimaksud. Coba kita run and debug lagi. Nah, maka akan keluar 10. Jadi kalau misalkan kita tidak menambahkan return seperti ini tadi, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalkan kita panggil return seperti ini, maka dia akan muncul hasilnya karena dia mengembalikan nilai return. Oke, itu untuk function ya. Di sini kita juga misalkan bisa seperti ini, let hasil seperti ini, kemudian 5 tambah 5 ya, kemudian kita return hasil seperti ini. Nah, hasilnya akan sama saja. Nah, itu untuk function ya. Jadi dia berfungsi untuk mengakomodasi perintah-perintah kode. Jadi ketika kita butuh, kita tinggal panggil nama functionnya. Kemudian ada lagi, misalkan di function itu dia bisa menerima sebuah parameter. Jadi kita ingin nilai ininya itu dia dinamis ya, bisa dirubah-rubah. Misalkan seperti ini. Kita coba misalkan ada A, B seperti ini. Kita coba A, B seperti ini ya.
Kita coba run and debug, apa yang terjadi. Nah, dia none ya, karena dia tidak memiliki parameter yang diisi. Coba kita misalkan isi seperti ini, 10, 10. Nah, seperti ini ya untuk mengisi parameter di function. Berarti nama function, tanda kurung buka tutup, kemudian dalamnya apa. Ini untuk A, ini untuk B. Coba kita run and debug. Hasilnya 20. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita coba lagi, misalkan 50, 50 seperti ini. Nah, fleksibel ya. Jadi kita bisa mengisi parameter itu sesuai dengan keinginan kita tanpa perlu membuat kode untuk membuat operator pertambahan lagi. Jadi itu merupakan fungsi function. Jadi kita bisa tambahkan sebanyak mungkin seperti ini. Kita coba run and debug. Nah, maka keluar seperti ini ya. Kita bisa ini ya, memanggil sebanyak yang kita mau, cukup dengan memanggil nama fungsinya saja. Kemudian selain menggunakan function seperti ini, ada juga yang namanya arrow function. Kita coba seperti ini ya. Arrow function itu dia seperti ini, const, kemudian tambah, lalu ini sama dengan, kemudian ini, nah seperti ini ya, ini arrow function. Kalau kita run and debug, hasilnya akan sama saja seperti itu.